Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara PIPMI Weekly Market Review yang kita adakan setiap hari Jumat jam 19. Mohon maaf karena keperluan keluarga ya, acara keluarga minggu lalu baik Pak Anjelo maupun saya tidak dapat hadir sehingga pada waktu itu eh, acara kita batalkan. Dan hari ini juga rupanya Pak Angelo, saya baru dapat berita bahwa beliau batuk keras. Dia harapkan batuknya membaik, tetapi ternyata bertambah parah ya, sehingga Pak Angelo menyampaikan permohonan maafnya tidak dapat hadir dalam pertemuan malam ini. Walaupun demikian, acara Pak Angelo akan saya isi dengan sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh AMTA. Kebetulan saya PIPMI punya aplikasinya, aplikasi AMTA maupun di Club Applications ya. Maka saya meskipun tidak sedetail Pak Angelo menyampaikannya, saya akan menyampaikan output-output AMTA yang kira-kira patut dicermati untuk kita transaksikan di minggu yang akan datang. Demikian juga saya coba telepon Pak Kiswoyo, akan tetapi sampai barusan beliau juga belum menjawab. Sehingga karena sekarang sudah jam 19.15, maka acara kita mulai saja. Baik, saya ingin sampaikan agenda rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah ulasan IHSG, baik Elliott Wave prognosis maupun Ichimoku ya, yang akan saya sampaikan. Selanjutnya juga AMTA Review akan saya sampaikan berdasarkan output-output AMTA yang akan disampaikan oleh saya. Dengan demikian juga saya mengharapkan meskipun Pak Angelo tidak ada, silakan eh, ada jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai saham, silakan diajukan di chat room supaya kita bahas bersama, ya, baik dari eh, pendekatan AMTA maupun pendekatan analisa-analisa lainnya. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan sedikit mengenai data-data fundamental ya. Kita akan lihat saham-saham saja apa saja yang pada mulai market rebound ini layak untuk dijadikan saham-saham investasi. Yang terakhir kita akan diskusi bebas, yaitu dengan diskusi sikap menghadapi perkembangan pasar saat ini. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaannya dicantumkan di chat room. Kembali kepada ulasan ISG, perkenankan saya menyampaikan output dari Elliott Wave Prognosis ya, yang saya selalu gunakan semenjak belasan tahun yang lalu. Dan saya kira Elliott Wave Prognosis ini outputnya masih valid. Baik, berikut ini saya sampaikan output Elliott Wave Prognosis ya. Kita melihat di sini bahwa IHSG nampaknya dalam keadaan positif uptrend, akan tetapi tidak terlalu kuat. Dia akan kuat jika EAC-nya ini, ya EAC ya, saya sudah berkali-kali menerangkan singkatan EAC. Jika seluruh EAC ini positif secara berturut
tiga time frame-nya, baik primary, intermediate, maupun minor. Di sini kita lihat minor, ini posisinya adalah netral. Dengan sendirinya, uptrend-nya belum begitu kuat ya. Akan menjadi strong uptrend jika di sini sudah ada tanda tiga positif. Meskipun semuanya up ya. Bagi mereka-mereka yang eh, telah belajar Elite Wave, terutama anggota-anggota PIPMI Platinum yang diberikan oleh Pak Wijan Pontus beberapa tahun yang lalu, Bapak atau Ibu-Ibu bisa melihat wave ini sudah mencapai berapa persen aja. Di sini kita belum melihat yang ada 100%, berarti targetnya belum tercapai. Nah, di sini ada suatu kontradiktif, di sini kita lihat uptrend ya. Akan tetapi di sini kita melihat netral, belum up, up-nya netral ya. Dan malah netral down dengan kemungkinan targetnya malah turun pada hari Senin, pada waktu yang akan datang ke 7 ribuan ya, 7.018. Nah, dari sini kita juga dapat melihat misalnya kalau kita lihat candle ini ya kemungkinan juga ada uh, uh, top reversal yang kemungkinan ada pembalikan. Ini dalam jangka pendek ya. Minor itu jangka pendek. Sedangkan di dalam jangka menengah maupun jangka panjang, intermediate maupun primary adalah positif. Inilah ambivalen yang kita lihatkan berdasarkan gambar yang kita lihat di sini ya. Ini semuanya target-targetnya berdasarkan target Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini juga sudah kita berikan pelatihannya ya oleh Ibu uh, Ibu Linda, the Fibo Princess ya. Kita sampaikan, kita adakan pelatihannya beberapa bulan yang lalu tidak salah. Ya. Walaupun, nah ini target pertama ya untuk pada yang downtrend. Dan kita lihat juga ada target, uh, sebentar, ini terlalu. Target kedua downtrendnya adalah 6.831. Ini merupakan juga target dari Fibonacci retracement. Nah, walaupun demikian, di sini ada down, di sini ada up, ya, jadi ambivalen nih ya. Jadi tidak ada kepastian. Nah, up-nya sampai di mana kita melihat? Jika up yang terjadi pada minggu-minggu yang akan datang, maka target berikutnya adalah 7262. Ya, dan kalau ini dilampaui, maka akan dia bergerak ke 7538. Jadi ini satu hal yang positif bahwa target yang akan ada kerang akan mencapai 7262 ya. Walaupun target ini sebetulnya sudah tercapai pada hari ini. Maaf, hari ini close-nya adalah di oh, di 7253. Jadi sudah tercapai. Belum tercapai. Close-nya di 7253, masih ada 7262. Dan target berikutnya adalah 7538. Nah, dikatakan di sini di dalam komentarnya adalah bahwa hanya dua konsekutif konsekutif trend yang up, yaitu primary dan intermediate, sehingga uh, uptrendnya belum begitu kuat. Ini akan lebih kuat lagi kalau si minor ini sudah menjadi up-nya. Kita harapkan misalnya nanti 7252 dan 7538 itu akan tercapai. Dan ini 7538 kita lihat targetnya adalah di sini. Mari kita sekarang lihat dari Ichimoku dari Ichimoku Trader ya. Nah,
Semenjak 16 April yang lalu, semenjak 16 April yang lalu, IHSG sudah berubah jadi bear menjadi bull. Meskipun 2 hari berturut-turut sampai dengan 3 Juli, bullnya masih dianggap lemah. Ya, bullnya masih dianggap lemah. Ya. Selanjutnya mengarah ke bull yang netral, masuk sini. Dan sekarang sendiri terjadi Kumo breakout. Kumo breakout itu artinya dia dari daerah bearish masuk ke netral dan dia sudah keluar dari netral menuju area bullish. Bisa kita lihat di sini. Dia sudah keluar di atas Kumo cloud. Jadi eh, sudah di area bullish. Jadi kita mengharapkan bahwa eh, trading Anda maupun investasi di Anda disesuaikan dengan keadaan ini. Jadi keadaannya sekarang ini bullish ya. Bullish taktiknya adalah let profit run, sedangkan bearish adalah hit and run ya. Nah, hanya yang terakhir harus kita lihat hati-hati karena bentuk candlenya di sini adalah top reversal. Bahwa kemungkinan dia akan koreksi dan kemungkinan kembali ke daerah netral lagi. Saya katakan semuanya kemungkinan karena tidak ada kepastian di dalam indeks pasar modal. Selalu bisa saja terjadi naik, tidak terjadi turun. Kita hanya bisa mengantisipasi. Nah, jadi trennya up, tetapi ada di atas adalah daerah Kumo Cloud. Ya, di atas Kumo Cloud ada uh, candlestick top reversal. Sekarang mari kita lihat dari template yang kita miliki, yaitu template stochastic Bollinger Band. Ya, ini kelihatan sekali bahwa menguat ya di daerah overbought. Jadi akan tetapi belum ada kelihatan tanda-tanda pembalikan. Ya, belum ada tidak tanda pembalikan. Jadi bagi yang mereka ingin let profit run, ya, tanda pembalikan ini Anda bisa lihat kalau jika stokastik itu sudah menembus garis yang ini, garis 80. Ya, lihat jari tangan ini. Jadi kalau sudah menembus garis 80 ini, ya akan menjadi bearish. Tetapi sekarang keadaannya masih sangat uptrend dan ini menelusur di upper band. Jadi betul-betul IHSG sedang menguat dan kemungkinan bisa saja mengarah kepada all time highs yaitu 7421. Kita lihat all time high-nya di berapa nih IHSG ya? Kita lihat di weekly charts. Nah, all time high-nya adalah di 7409 ya. Jadi bisa saja mengarah kalau kita melihat ini dari weekly charts naik, jadi betul-betul IHSG eh, dalam keadaan uptrend ya. Oleh karena itu, kita selalu mengatakan pada waktu itu banyak yang panik karena IHSG downtrend. Ya. Saya mengatakan, kita katakan bahwa justru downtrend ini merupakan suatu opportunity. Opportunity menjadi saham-saham yang murah. Lihat, misalnya kalau melihat tanda stokastik buy signal ini, Anda beli di sini, ya. IHSG pada waktu itu 6.717, sekarang sudah menjadi 7.263. Apa artinya? Ya, dia sudah naik dari 6.700 ke 7.200. Sudah naik 500 poin. Ya, sudah naik 500 per 6.000
kira-kira adalah 500 per 6.000 itu seper 12 ya. 8% dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 2 minggu. 8%. Kalau bicara soal deposito, deposito kan 1 tahun 4%, ini 8% dalam 2 minggu. Oleh karena itu, kita selalu katakan, jangan panik di dalam waktu market turun. Membuat bikin trade tantangan menjadi peluang. Bikin trade menjadi opportunity. Bahasa sononya, bikin trade menjadi opportunity. Bikin tantangan, yaitu turun, sebagai peluang. Tanda-tandanya bisa dilihat dengan indikator-indikator ini. Nah, ini sambil pengulangan pelajaran ini. Dengan template Bollinger Band stokastik dan candlestick. Look ya, di sini candlesticknya mengatakan akan naik, stokastiknya by single, Bollinger Band-nya di lower band mengatakan bahwa ini kemungkinan dia akan naik, dan lihat dia naik terus ya, naik terus ya. Ini silahkan kalau mau ada yang bertanya di presentasi ini. Ada yang bertanya? Hadir Eyang, saya hadir Eyang. Oh ya, oke, gimana? Silakan mungkin memberikan itu tambahan mengenai IHSG ini. Sorry, tadi saya habis nelpon mama, soalnya kan di posisi beda kota. Oke, bentar, mana sih? Udah ya, jelas Eyang suara saya? Jelas, jelas sekali. Atau saya teruskan dulu ya? Ya, teruskan dulu aja ya. Terusin dulu aja yang tanggung ya. Teruskan dulu, oke. Jadi itu pandangan saya mengenai IHSG. Jadi kita sudah bahas tadi di Elliott Wave, ya. Ini sudah kita bahas satu persatu, ya, di Elliott Wave. Sudah bahas satu persatu, ya, di Elliott Wave. Juga sudah kita bahas pakai Ichimoku tadi. Kita bahas pakai Ichimoku juga. Ya, ini. Kelihatan ya Ichimoku ini? Pakis? Gambar Ichimoku-nya kelihatan nggak nih? Jelas, jelas Eyang, jelas. Dan kita lihat juga di template poems. Ya, di template dari G-Club Bollinger Band, Stochastic Bollinger Band, yang mengatakan bahwa IHSG dalam keadaan strong uptrend. Kesimpulannya ada dari kita tadi. Pak Kiswojo juga jangan selalu mengatakan, terutama mengenai perbankan ya. Oh, Betul. justru dalam area turun ini adalah kesempatan untuk mencari barang-barang bagus dengan harga yang murah. Dan ini terjadi. Kita lihat misalnya, coba kita lihat di BBRI. Betul nggak Pak Kis ya kira-kira? Betul, betul. Lihat BBRI Nih, naik. Ya, bottom. ya, lihat BMRI naik terus ya. Lihat BBNI naik ya. Nah, ini sesuatu yang nama. Meskipun di sini harus kita melihat bahwa ada sell signal di BBNI. Ya. Akan tapi sell signal ini dijadikan kesempatan untuk kita melakukan swing trading. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh AMTA ya. Saya coba AMTA. Oke, karena Pak Angelo tidak hadir, saya akan menyampaikan output AMTA saja, tidak akan
menerangkan secara detail seperti Pak Angelo sampai dengan 1 minute chart, 5 minute charts, maupun 30 minute chart, maupun 1 hour chart. Saya hanya daily chart saja. Oke, ini alert buy ya dari AMTA. Ya, kita lihat di sini AMTA MCAP ya itu memberikan tanda beli ya. Lalu ASA, BMRI ya, HIL, BNGA, Pegas, SMRA, Elsa ya, Akija. Saya mengharapkan sebelum melihat Anda ini semua melihat apakah saham-saham ini sedang dalam penjara atau tidak. Tapi rasanya kelihatannya saham-sahamnya tidak dalam keadaan di penjara semua ya. Saya tidak tahu Kija apakah dalam penjara atau tidak, rasanya sih tidak ya. Nah, tapi ini saham-saham yang memberikan alert buy pada berdasarkan penutupan eh, Jumat sore yang lalu ya, jam 4 tadi ya. Ini alert buy. Sekarang yang saya favorit lagi adalah saya mencari eh, istilahnya eksplornya di entry, entry ya. Ini untuk buy high, buy low, sell high ya. Tadi ada hill ya, di sini ada hill juga. Nah, ini juga memberikan potensi untuk memberikan opportunity di hari-hari yang akan datang ya. Apa itu CTRA, HIL, MCAP, PNLF. Saya lihat di alert buy HIL tadi masuk, MCAP tadi masuk, di sini pun di entry pun dia masuk. Jadi kalau menurut saya ngambil kesimpulan pragmatis saja. Ada dua indikasi yang mengatakan HIL dan MCAP bisa diperhatikan ya. Kita lihat di sana tadi di buy signal ya. Kita lihat HIL dan MCAP kalau nggak salah ada. Nah ini HIL ada, MCAP ada ya. Saya melihat dua ini dan saya melihat juga di entry HIL dan MCAP. Jadi silahkan diperhatikan HIL dan MCAP. Favorit saya lagi adalah saham yang sangat sedang ramai di eh, transaksikan, yaitu hot big player dari AMTA. Saham-saham apa saja yang hot big players? Kita lihat di sini. Auto, DAX, yang DAX, coba dilihat ya, DAX kalau nggak salah ini ada catatan ya. Lalu SSMS, Tower, dan UNTR. Nah, UNTR ini udah berkali-kali saya posting bahwa ini merupakan saham yang patut diperhatikan, termasuk ITMG ya, ITMG dan UNTR. Ya. Ini yang berdasarkan output AMTA. Jadi saya sampaikan meskipun Pak Angelo tidak hadir, saya mencoba untuk memberikan output AMTA berdasarkan eh, AMTA Mark Fall yang saya miliki, ya. Akan tetapi bedanya dengan Pak Angelo, saya tidak bahas satu persatu. Nah, kalau toh ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nanti mengenai saham, maka saya akan tidak mungkin saya bisa lihat di AMTA ya, akan tetapi mungkin saya eh, akan menyampaikan dengan pendekatan saya yang lain. Selanjutnya saya ingin sampaikan juga di sini adalah eh, bentar, saya ingin
Kita keluar dulu ya. Mempresentasikan mengenai fundamental. Akan tapi mungkin fundamental nanti saja kita eh, sampaikan ya. Oke, saya kira sementara IHSG dan AMTA eh, output cukup sekian saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada Pak Kiswoyo bisa memberikan sedikit catatan ya. Saya jadikan Pak Kiswoyo co-host dulu ya. Silakan Pak Kiswoyo dan mohon dibuka kameranya. Oke, selamat malam ya, selamat malam semuanya. Seperti yang pernah saya bahas di grup WA juga, bahwa ISG sudah berada di atas level 7.000, yang artinya itu sudah aman. Karena selalu seperti saya tegaskan, kalau ISG di bawah level 7.000 itu riskan. Karena sebagian orang akan bilang bullish, sebagian bilang bearish. Tapi kalau turun di bawah level 6.500, semua orang akan bilang bearish. Tapi kalau ISG berhasil naik di atas level 7.000, itu orang akan sebagian besar bilang bullish. Dan saya sangat setuju dengan perkataan yang tadi, kita akan bikin new high. Artinya saya melihat 7.500 akan disentuh. Mungkin perhitungan saya lihat tadi lihat datanya, kalau nggak salah harusnya tahun ini ada level sampai level 7.700 masih dimungkinkan untuk ISG. Dan sebetulnya harapannya adalah minggu ini dan hari Jumat ini adalah hari terakhir kita akan melihat low-nya ISG, tapi ternyata tidak ada penurunan ISG ya di minggu ini. Kamis Jumat ini tidak ada, malah ISG-nya stabil naik. Tapi sebagaimana saya pernah bahas di minggu-minggu sebelumnya, jangan lupa Piala Euro juga sudah akan hampir berakhir, selesai, sehingga harusnya market sudah mulai normal kembali. Mungkin yang menjadi patokan kita untuk makronya adalah The Fed. Jadi pembicaraan The Fed sebetulnya masih belum ada perubahan sama sekali, tapi sudah mulai ada optimis kembali bahwa dari beberapa analis di Indonesia ya, itu mereka sudah mulai optimis bahwa minimal ada penurunan suku bunga The Fed 1 kali di tahun ini. 1 kali, tapi ada yang bilang bisa sampai 2 kali. Tapi sebetulnya dengan penurunan bunga 1 kali pun, itu efeknya adalah sudah terlihat belum diturunkan, tapi belum ada pengumuman resmi, tapi sudah terlihat kan rupiah kita sudah mulai jinak. Artinya nggak melemah terlalu dalam lagi. Jadi itu terlihat tanda-tandanya bahwa rupiah kita ternyata sudah mulai jinak atau mulai terkendali. Jadi nanti kalau ada penurunan suku bunga, rupiah kita akan menguat, otomatis IHSG juga akan kembali membuat new high. Tapi biasanya market itu akan mendahului. Jadi percaya tidak percaya, IHSG itu adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita semua yakin bahwa 6 bulan ke depan ekonomi kita akan baik-baik saja atau akan bullish, orang banyak beli saham, otomatis IHSG-nya akan ikut naik. Tapi kalau seperti corona, kita waduh, corona ini baru mulai nih, kayaknya 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan bakal suram, semua orang jual saham, otomatis IHSG-nya juga turun. Dan itu berlaku juga di indeks-indeks utama di setiap negara di dunia, negara ekonomi besar ya. Nah, IHSG ini adalah patokan kita. Kalau di Amerika itu patokannya ada Dow Jones. Dan itu terlihat kenapa Dow Jones bikin new high terus juga ada segala macam. Intinya sekarang kita kembali fokus ke Indonesia. Kita masih optimis bahwa dengan IHSG naik, ini tandanya bahwa pertumbuhan ekonomi kita nggak akan ada masalah. Memang sih sebetulnya ada kendala judul-judul dan sebagainya di ekonomi kita ya. Tapi sebetulnya pertumbuhan kita, konsumsi kita itu masih cukup besar. Karena seperti saya pernah selalu saya bilang ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita, beruntungnya adalah Indonesia itu disokong oleh konsumsi domestik. Jadi selama kita semua masih doyan belanja, orang masih suka nongkrong di Starbucks, mal-mal masih penuh, jalanan masih macet, itu ekonomi kita masih jalan. Karena autopilotnya itu 3%. Jadi anggap saja pemerintah tidak perlu bangun, hanya bayar gaji PNS, tentara, polisi, kita semua masyarakat yang belanja, itu ekonomi kita tumbuhnya 3%. Nah, tapi kan pemerintah juga ngebangun atau memperbaiki jembatan, jalan raya, dan sebagainya. Makanya 5% itu adalah hal yang sangat-sangat mungkin, karena itu adalah minimalnya. Jadi 3% autopilot, ditambah dengan pembangunan sana-sini, termasuk ada pembangunan IKN, itu ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi kita, sehingga 5% itu adalah minimal, saya bilang itu sangat-sangat mungkin sekali. Apakah kita bisa kembali lagi ke 7%? Nah, ini yang menjadi tantangan untuk pemerintah sebetulnya.
Jadi kalau 5% itu wajar, saya bilang itu pasti bisa tercapai. Kalau dibilang di bawah 3%, ya itu waktu corona. Waktu corona kan lockdown total di mana-mana berhenti total. Nah, makanya pertumbuhan ekonomi kita minus, tidak hanya kita, seluruh dunia. Tapi kalau kita mobilitas penduduk sudah normal, orang-orang mulai belanja dan sebagainya, ini artinya sudah normal. Memang gini ya, saya paham dan mungkin ada bapak ibu yang bilang, Pak, ekonomi melemah. Saya sudah sempat nanya, saya sempat beberapa waktu sebulan terakhir ini saya selalu menanyakan satu hal yang saya indikator ya. Ini ada beberapa orang bilang, ini mereka pelaku ekonomi langsung. Memang ekonomi kita ini tidak bisa bangkit semua sektor. Artinya kalau semua sektor jalan, yaitu pertumbuhan ekonomi kita di atas 8% atau minimal 7%. Nah, kenapa ekonomi kita hanya tumbuh 5%? Karena tumbuh itu gantian. Mungkin ada saatnya sektor pariwisata menghasilkan banyak uang. Ada saatnya sektor pertambangannya menghasilkan uang karena harga komoditi lagi booming. Ada saatnya juga manufaktur yang bangkit. Jadi memang bergantian, makanya kita tidak bisa mencapai level 7%. Tapi satu hal yang membuat bahwa konsumsi masyarakat masih besar, itu saya yakini adalah karena kebetulan salah satu nasabah saya, itu nasabah besar, dia itu membuat suku cadang untuk masuknya ke cepi nama Java. Saya sempat tanya sama dia. Dia pun bilang, "Kis, orderannya masih penuh. Bahkan saya ini nggak bisa berhenti. Saya itu terpaksa minggu harus berhenti supaya pegawai saya istirahat, hari Sabtu setengah hari supaya pegawai saya istirahat." Karena orang Cepin Java bilang, "Kalau lu kosong, nggak ada kerjaan, lu bilang, gua kasih lu order." Jadi dia itu yang bikin suku cadang atau alat-alat untuk membuat sosis dan sebagainya, mengolah daging ayam. Jadi ayam itu adalah makanan utama untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau selama permintaan ayamnya masih tinggi, otomatis masyarakat masih makan kan. Nah, artinya ya ekonomi kita masih tumbuh. Terus mungkin ada bilang, Pak, ada ancaman kelas bawah. Nah, melemah. Nah, jadi gini, ekonomi kita itu sebetulnya 5 kelas, bukan 3, tapi 5. Pertama kelas atas, yang kedua itu kelas menengah atas, yang ketiga kelas menengah, yang keempat itu menengah bawah, dan yang terakhir kelas bawah. Yang dibilang bermasalah itu benar, saya setuju bahwa itu adalah kelas menengah, bukan menengah bawah dan bawah. Karena kelas bawah dan menengah bawah itu masih dapat bansos. Nah, yang kelas menengah ini nanggung, mereka nggak bisa dapat bansos, tapi mereka harus fight berjuang sendirian. Nah, ini yang saya lihat ini yang bermasalah di sini. Jadi dulu kalangan kelas menengah ini sebelum corona itu 60% itu bergerak di sektor formal. Informalnya 40%. Saat ini bahayanya adalah dari survei tahun kemarin, itu mungkin saya pernah cerita, saya lupa cerita di sini apa tidak, kebalik memang, 60%-nya informal, 40%-nya formal gitu. Jadi mungkin ini yang ditakutkan bahwa wah, ini kelas menengahnya mulai gejolak nih gitu. Tapi kalau untuk menengah bawah sebetulnya masih survive karena ada bansos dan sebagainya gitu kan. Itu mereka masih berhak dapat. Terus saya melihatnya lagi kalau ekonomi kita ini saya ingin cerita bahwa gini, BRI ya, kan kemarin itu BRI ditakutin ada judul dan sebagainya. Jadi gini, BRI itu 70% kreditnya adalah ke mikro. Mikro itu adalah di bawah 10 juta tanpa jaminan dan diurusi oleh BRI unit. Jadi kemarin waktu saya pergi ke Semarang, itu saya sekitar 2 minggu, 3 minggu lalu, ini masih fresh. Teman saya itu kenal sama kepala regionalnya Bank Mandiri satu provinsi, kota Semarang, regional Jawa Tengah. Jadi dia tanya, diceritain, Pak, kita tuh BRI 70% wajib ke KUR atau mikro. Artinya di bawah 10 juta tanpa jaminan dan itu diurusi oleh BRI unit. NPL-nya normal, Pak. Karena apa normal? Karena cicilannya per bulan itu murah, Pak. Paling kayak di pasar itu hanya 10.000, 20.000. Nah, kalau judol itu berapa sehari? 50.000, 100.000. Ini lebih kecil dari judol. Nah, terus yang berikutnya lagi yang diurusi oleh cabang atau KCU atau cabang, itu adalah yang levelnya 10 juta sampai 250 juta. Itu mulai ada jaminan. Itu pun sebetulnya masih normal. Nah, yang bermasalah itu adalah SME, Small Medium Enterprise. Di atas 250 juta sampai 1 miliar, pakai jaminan. Nah, ini kita yang memang agak goyang. Kenapa agak goyang? Dia bilang, karena waktu corona itu, bank itu masih untung. Kenapa untung? Cicilan pokoknya nggak jalan. Jadi bunganya dimurahkan, mereka semua tetap suruh nyicil, tapi semua bayar bunganya doang. Pokoknya itu nggak dibayar. Jadi bank tetap untung. Makanya dibilang kenapa bank kita masih untung waktu corona. Yes.
Cuma pokoknya kita nggak berkurang, nggak perlu dicicil. Yang dicicil cuma bunganya doang dibayar per bulan, terus bunganya juga murah. Nah, setelah corona dinyatakan berakhir, restrukturisasi kredit dinyatakan stop, bunganya dinormalisasi, bunganya harus dibayar berupa cicilan, pokoknya pun harus dicicil. Nah, inilah yang membuat SME ini NPL-nya agak tinggi, dia bilang. Tapi dia bilang kayak gini, Pak, BRI itu SME-nya nggak gede. 70% itu kita di mikro. Nah, yang SME gede itu adalah di BNI sama Mandiri sebetulnya. Tapi Mandiri juga nggak seberapa besar. Yang besar mungkin BNI, dia bilang. Saya kurang tahu detail pastinya. Karena kalau kita memang jagonya mikro, dia bilang. Bapak kan ingat kita ini BRI jagonya mikro. 70% itu wajib ke mikro. Nah, kalau kita restruktur bisnisnya memang BNI sama Mandiri. Mandiri itu kan lebih banyak ke corporate, tapi belakangan juga masuk ke SME juga. Nah, terus kemarin ada bocoran juga, kalau NPL ini kan lagi tinggi-tingginya. Ternyata gini, ada beberapa bank itu lucu. Kalau BRI ini lebih suka yang kredit macet ini dimasukin ke kuartal 1, kuartal 2, semester 1. Jadi makanya kemarin itu laporan keuangan bilang NPL-nya tinggi banget. Tapi biasanya itu semester kedua, tutup tahun itu mereka rendah. Nah, kebalikan sama BNI. Kalau BNI 46 itu semester satunya slow. Nanti ada kredit macet hitungnya di akhir tahun. Kuartal 3, kuartal 4. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan, nanti BNI jangan kaget kalau laporan keuangannya akan menjelek, memburuk di semester kedua ini. Kuartal 3, kuartal 4 ya. Ya karena itu NPL-nya ditumpuknya di sini, di kuartal 3, kuartal 4. Tapi kalau BRI enggak. Itu mereka awal tahun langsung diprediksi, oke, ini kira-kira bakal macet, udah masukin kredit macet, hitung pencadangan, udah selesai. Jadi nanti semester kedua ini BRI akan aman posisinya. Kalau Mandiri, saya belum ada info sih, seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal fundamental perbankan kita, nggak usah khawatir. Terus soal judul juga itu ternyata nggak ngefek. Karena itu saya bilang, orang BRI juga bilang, gini Pak, kita tagih 10.000, mereka nggak bisa bayar, nggak apa-apa. Kita nggak masalah. Tapi kita bilang, Pak, berarti cicilan Bapak nanti nambah, harusnya sisa 300 hari misalnya. Bapak nambahnya bisa 2 hari, 3 hari lagi. Jadi bisa jadi 302 atau 303 hari. Dan mereka nggak ada masalah. Malah Pak, sebetulnya menguntungkan bagi Bank BRI. Pokoknya masih ada, belum lunas-lunas, ini tanda kutip ya. Pokoknya belum lunas-lunas, bunganya tetap masih dapat lagi BRI. Gitu loh. Jadi don't worry lah. Soal, ya selalu saya tekankan kan bahwa perbankan kita ini bisnis yang paling menguntungkan di dunia. Jadi kalau bicara perbankan yang paling menguntungkan di dunia itu adanya di Indonesia. Itu terlihat dari NIM, net interest margin, selisih antara suku bunga deposito tertinggi dengan suku bunga kredit terendah. Indonesia itu paling tinggi. Di luar negeri itu dapat 3% selisihnya susah. Di kita, ya Bapak Ibu tahu lah, deposito Bapak Ibu berapa, ngajuin kredit bunganya jauh di atas kan, jauh di atas 3%. Karena itulah perbedaannya perbankan kita dengan luar negeri. Jadi orang kita ini nggak nawar. Kalau di luar negeri dikasih 3% aja mereka udah ngamuk-ngamuk. Bahkan bisa nekan sampai 1%, 2%. Seperti itu. Terus yang kedua, perbankan kita sehat itu adalah karena kita modalnya gede. Ada yang namanya CAR, Capital Asset Ratio. Jadi misalnya kalau BCA, orang-orang yang naruh tabungan dan depositonya adalah di total Indonesia ini adalah 1.000 triliun rupiah. BCA kalau punya modal berupa tanah, bangunan, dan sebagainya di audit, biarpun lah pakai buku lama ya, itu misalnya nilainya adalah 200 triliun, artinya perbandingannya berapa? 20% ya kan? Nah, CAR-nya BCA itu 20%. Di Indonesia itu BI mensyaratkan CAR harus minimal 20%. Bagaimana dengan luar negeri? Di bawah 3%, Bapak Ibu. Yes. Waktu ada krisis subprime mortgage di Amerika itu mereka kejadian di bawah 1%. Karena mereka kantor cabang semua itu kantor mewah itu ada gedung plat JP Morgan terus mereka ngontrak. Beda di Indonesia. Bank BCA itu ada pelang BCA, ada pelang BRI itu kebanyakan mereka sebagian besar punya mereka. Kecuali di mall ya, itu mau nggak mau mereka nyewa gitu. Tapi ke luar negeri nggak, mereka semua ngontrak, nyaris tidak ada asetnya. Nah, makanya ketika sejak krisis super mortgage, peraturan di dunia dirubah dengan peraturan Basel, disyaratkan modalnya dinaikin 1% jadi 2%. Itu mereka sudah berusaha. Begitu terakhir kali dinaikin 3%, pada teriak, pada ampun-ampunan dan bilang jangan dinaikin lagi. Memang ada rencana dari, saya lupa siapa yang pencetusnya Basel, harusnya 5%. Kata gitu biar sehat di perbankan dunia. Tapi nggak jadi. Karena 3% aja masih banyak yang belum terpenuhi. Indonesia 3% malah lewat, bro. Orang kata teman saya gitu, 3% malah lewat, bro. Karena kita di atas 10% semua. Jadi apa? Ya perbankan kita itu paling menguntungkan, asetnya juga solid, kuat gitu loh.
Dan ingat asetnya kita tuh kebanyakan tanah dan bangunan loh Bang. Nah, saya bilang saya lebih suka beli BRI, BCA, Mandiri, BBNI daripada GoTo. Kenapa? Asetnya jelas itu tanah dan bangunannya di mana-mana. Dan yang tercantum di buku mereka adalah harga beli mereka saat itu. Contohnya kalau BRI, BCA punya gedung itu belinya tahun 60-an, yang masuk di buku mereka yaitu adalah harga pembelian tahun 60. Kayak BRI itu punya gedung di Sudirman tuh apa? BRI Tower ya, sebelahnya WKKPI, dekatnya Semanggi sana. Itu asetnya masih nilainya masih rendah gitu loh, belum disesuaikan. Mungkin harga beli dulu mungkin hanya 1 meter persegi Rp100, sekarang sudah jutaan atau puluhan juta, ya belum diapresiasi itu, belum tercermin di laporan keuangan sekarang. Gitu. Jadi makanya saya bilang perbankan kita ini, saya bilang saya lebih suka perbankan gitu. Asetnya solid. Apalagi yang bank-bank lama ya. BRI, BCA itu saya bilang Mandiri, BBRI itu kan bank lama. Cabangnya ada di mana-mana dan sudah lama, sudah puluhan tahun gitu kan. Nah, saya bilang PBV tinggi di perbankan itu jangan takut saya bilang. Kenapa? Tadi saya bilang karena perbankan itu PBV-nya tinggi karena belum disesuaikan gitu. Nilai asetnya belum disesuaikan. Kenapa nggak disesuaikan? Karena gini, kalau asetnya disesuaikan dengan nilai wajar sekarang itu berarti ada namanya keuntungan, revaluasi aset. Kalau untung harus bayar pajak. Jadi semua saya tanya ke BRI, Mandiri, BCA, mereka bilang, Pak ngapain? Saya nggak jual tanah, nggak jual rumah saya, nggak jual tanah bangunan gedung saya nggak jual, tapi saya harus bayar pajak keuntungan. Ya udahlah biarin aja beginilah. Kecuali gedungnya dijual, apa boleh buat? Ada keuntungan, tapi kan saya dapat duit kan, ya udah saya bayar pajaknya. Dia bilang begitu. Jadi jangan takut untuk investasi di perbankan di Indonesia, terutama yang gede-gede ya. Saya bilang bukan semua bank ya, tapi 4 bank yang saya utamakan itu ya BRI, BCA, Bank Mandiri, sama BNI Platnum. 4 itu utama lah menurut saya gitu. Terus juga mereka rutin bagi dividen juga. Dan jangan lupa saya selalu tegaskan kenapa saya selalu pilih bank besar. Kita nggak boleh munafik terhadap data. Data di Indonesia menyatakan itu dari BI dan OJK, seluruh total dana simpanan nasabah, deposito dan tabungan di Indonesia, 90%-nya itu hanya dipegang oleh 10 bank. 10 bank terbesar di Indonesia. Yang dari 10 itu pasti 4 ini yang gede. Ya saya bilang BCA, BRI, Mandiri, BNI, Platnum. Nggak larinya nggak jauh-jauh. Jadi yang 10%-nya itu sisanya ya rebutan dari 90 bank itu rebutan di situ. Kan saya bilang ya ngapain kita nyari bank-bank kecil, kita fokus ke bank besar. Kenapa? Ya kita bicara logika saja. Kita punya uang 1 miliar taruh di bank mana aja, bank kecil nggak ada masalah. Taruh di bank digital, bank Neo, bank Arto, dan segala nggak ada masalah. Tapi begitu kita punya uang 100 miliar, kita nggak mungkin dong taruhnya di bank Arto atau di bank Neo. Pasti kita nyari bank yang, wah kita harus nyari bank yang kuat, yang besar. Apa ya, BCA, BRI kan gitu. Semakin besar nilai uang kita, semakin kita ujung-ujungnya milihnya bank yang besar lagi. Nggak mungkin naruh bank yang kecil ya, mungkin diverifikasi lah. Naruh uang kecil boleh lah di bank digital yang mengasih bunga tinggi, tapi begitu saya punya uang 10 triliun, nggak mungkin saya 10 triliun saya taruh di bank Neo atau saya taruh di bank Arto gitu kan. Nah itu saya bilang, inilah saya bilang, jadi datanya sudah membuktikan bahwa 90% duit tabungan dan deposito orang Indonesia hanya ada di 10 bank. 90%. Dan dari 10 bank itu pasti 4 gede ini yang mengambil, yang memiliki. Dan otomatis bank itu kan bisnisnya jual beli uang. Kalau dia dapat orang banyak percaya sama dia naruh tabungan, naruh deposito, baru dia bisa ngasih kredit. Nah, dari selisihnya itu kan dia dapat untung. Nah, kalau nabung dan depositonya kecil, gimana caranya dia bisa memberikan kredit dalam jumlah yang besar? Kan kreditnya juga kecil juga, untungnya juga kecil. Jadi, itu saya bilang, untuk perbankan itu kenapa saya tetap 4 bank ini nggak lari jauh-jauh ya, itu kuncinya karena duit gedenya masyarakat itu adanya di 4 bank ini juga gitu loh. Ya sama lah, kita bicara realitas saja bahwa kalau Bapak Ibu punya duit gede pasti nggak mungkin taruhnya di bank-bank kecil kan. Seperti itu. Jadi itu gambaran soal perbankan. Oh ya, balik lagi ke ISG, harusnya sudah mulai aman. Kalaupun ada koreksi, kalau saya berharap masih ada koreksi 1 kali lagi, harapan mau dapat barang murah gitu kan. Jadi saya jujur, saya masih mau dapat barang murah. Tapi kalau nggak dikasih dan IIC sideways aja dan sideways dan lalu new high ya sudah. Tapi setidaknya kan kita sudah punya barang-barang murah kan kemarin. Kalau ada yang bilang, Pak, saya ketinggalan nih Pak. Aduh, saya nggak bisa buat apa-apa lagi deh. Itu nanti tanya Maya Ratman, gimana caranya dengan teknik swing tradingnya masih bisa beli lah. Kalau pas saya belum beli, waduh ya, ini
gimana ya yang neranginnya yang kemarin kita sudah ngajakin terus loh, sampai mungkin dibilang, "Wah ini, ngaco nih, orang lagi pada ketakutan kok malah suruh beli ya." Inilah seninya. Jadi kalau dibilang masih masih bisa tumbuh lagi, masih bisa naik lagi kok IHSG. Dan juga, tahun depan sih harusnya kita masih bisa new high lagi IHSG. Saya masih percaya, masih optimis, karena kalau kita bicara jangka menengah seperti yang tadi, lihat wave-nya Eyang, itu IHSG benar menuju ke arah 12.000 itu benar. Menengah ke panjang itu 12.000. Jadi memang ya tinggal kita harus pintar-pintar memilih saham apa yang kira-kira bisa naik tinggi, begitu kan. Jangan bicara IHSG mau naik tinggi tapi belinya saham-saham gorengan yang masuk FCA. Nah, itu saya aduh udah tepok jidat deh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi deh. Jadi saran saya kalau memang kita patokannya adalah ke IHSG dan kita optimis IHSG mau tinggi, ya kita harusnya ke 4 bank besar ini. Karena bobotnya besar, paling ditambah dengan Astra International dan Telkom, yang selalu saya tegaskan, Ayang juga selalu bilang, ini kan gede nih dividen yield-nya. Udah 6 itu aja sebetulnya. Nah, kalau bicara soal, Pak ada nggak yang buat nabung saham? Peluang prospek bagus sebetulnya ada, tapi itu yang dulu saya pernah ceritakan ya di acara ulang tahun J Club, itu sahamnya mungkin udah ada yang terbang kayak Cleo tuh udah naik tinggi kan, Cleo akhirnya naik tinggi. Masih ada MDKA, itu masih ada harapan juga untuk, tapi itu saya bilang agak lama ya. Jadi kalau beli MDKA itu kan punya tambang emas besar tuh. Kalau beli MDKA, jangan berharap seperti BRI BCA bisa bagi dividen besar, bisa naik cepat. Karena tambang emasnya di Sulawesi itu masih belum dibuka. Gitu. Itu kita bicara nanti dah. Mungkin lain waktu kalau ada offline mungkin kita bisa bahas atau mungkin ada kapan ada waktu kita bicara IHSG dulu lah gitu. Kalau bicara IHSG ya intinya 6 itu saya bilang masih menarik dan intinya kalau sampai ada yang ketinggalan ya nanti tanya sama Eyang deh gimana caranya pakai swing trading-nya gitu ya di swing trading harusnya masih masih ada peluang. Karena BRI pun saya lihat ini harganya masih belum mahal. Karena target fundamental saya BRI itu harusnya sekitar 6.300 nutup gap yang di atas semua. Bank Mandiri bisa bikin new high lagi sampai 8.000 sampai 8.500. BCA harus kembali lagi ke atas 10.000 lebih. BBNI, bentar, saya lihat dulu. Saya agak lupa nih BBNI. Bentar ya, saya lihat dulu BBNI. Saya buka RTI-nya. BBNI. Sorry, salah. Bentar. BBNI ini, soalnya ini bukan saham utama saya. Jadi ini yang dari 4 itu yang paling terakhir saya BBNI. Jadi saya agak lupa. Ini sih harusnya ya 6.500 masih bisa lah untuk tahun ini, untuk harga wajar tahun ini ya, begitu. Tapi sekali lagi, ini adalah hitungan harga wajar fundamental, apakah bisa tercapai? Bisa tercapai, bisa lebih, bisa jadi tidak tercapai. Nunda ke tahun depan itu bisa saja terjadi. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di chat ada apa nih? Ada kalau mau tanya buka mic aja ya mungkin. Gitu. Oh, ini pertanyaan teknikal nanti ke yang nih soal MACD dan sebagainya. Mungkin yang materi saya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini pertanyaan ke yang nih nanti. Teknikal. Silakan, kalau saya mungkin arahnya lebih ke ekonomi fundamental gitu ya. Kalau teknikal ini itu ilmunya yang lebih jago. Saya apa? Saya ini bukan day trade enggak. Saya bukan day trade. Jadi mungkin lebih ke arah fundamental. Kalaupun mentok-mentoknya trading jadinya swing trading, miripnya seperti itu sih. Tapi lebih seringnya jadi fundamental basis saya gitu. Kalau day trade saya jujur nggak sanggup. Saya dulu pernah nyoba juga beli pagi yang jual sore gitu ya. Itu saya 1 jam nungguin jantung saya itu sampai kedengaran suara duk 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 duk. Saya bilang, waduh saya bisa mati kalau begini caranya. Jadi saya suruh ngeliatin market itu malah deg-degan gitu loh. Jadi saya memutuskan udah saya nggak ada bakat untuk jadi day trade gitu kan. Jadi pokoknya saya tahu harga wajar berapa, saya anggap sudah cukup murah, saya beli, saya lihat teknikalnya sudah oke, udah murah juga, saya beli, saya simpan, begitu naik, ya saya jual. Udah sesimpel itu aja kalau orang fundamental. Cuma itu harus dihitung lagi, dilihat core bisnisnya, kondisinya, dan sebagainya lah. Intinya lebih banyak ke fundamentalnya sih. Silakan, Baik, ada yang mau ditanyakan?
kalau berkaitan dengan materi saya. Kalau nggak ada, ke yang Rahman lagi nanti. Baik, terima kasih Pak Kiswayo atas Ya, ulasannya, ulasan fundamentalnya, dan sedikit sedikit banyak mengenai makro ya. Eh, saya harapkan nanti mungkin Pak Kiswoyo akan merupakan suatu kontributor aktif di bidang fundamental di setiap pertemuan kita. Dan siap, ya, ini saya mengharapkan sekali kehadiran Pak Kiswoyo pada setiap hari Jumat. siap, Dan ya. terutama biasanya pertanyaan itu dan banyak dari Pak Pinggala ya. Ya Pak Pinggala, Sampai yang hafal deh. oh, hafal ya. Pak Pinggala Nanti itu kalau fundamental. ada itu yang kalau jadi kan kita mau ngadain kan akhir tahun ya, nanti Ya ya, kita akhir tahun ngadakan offline meeting. offline. Nanti saya Nah, materinya saya nyusup aja. Jadi yang atau Pak Angelo dulu teknikal, nanti 1 jam ke saya lah gitu, lempar 1 jam bahas fundamental lah gitu. baik, terima kasih Pak Kisoyo. Sebelum saya menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak sekalian, maka saya akan sedikit menyampaikan status saham-saham yang kira-kira layak untuk investasi berdasarkan output dari G-Club Applications. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan output dari G-Club Applications ya. Berikut ini yang kita perkirakan sesuai dengan investing.com ya. Kita compile ya, baik saya dengan Pak Angelo mengcompilenya dalam satu aplikasi yang namanya G-Club Applications. Inilah saham-saham yang termasuk di dalam great companies dengan diskon yang besar ya. Saham perusahaan-perusahaan besar dengan harganya sedang diskon-diskonnya ya. Agar tapi hati-hati yang merah itu bukan diskon, akan tetapi adalah dia over value. Tapi biasanya saham-saham over value ini ada harga, ada rupa. Jadi jangan asal bahwa saham ini mahal. Harus lihat lagi fundamentalnya. Nah, perkenankan saya sampaikan di sini saham-saham yang saat ini berdasarkan G-Club application, seperti halnya tadi saya sampaikan AMTA application dari AMTA Marpol, maka saya menyampaikan G-Club application. Di sini ada empat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perusahaan yang excellent ya. Tetapi di antaranya 3 adalah over value, 2 adalah over value, yaitu area. Kalau Atla tidak, kalau tidak salah saham baru ya. Dan Atla pun saya kira kita harus sedikit selektif. Saham-saham yang harganya di bawah 50, saya kira lebih baik kita abaikan dulu lah. Kita melihat kalau untuk investasi itu mungkin kita lebih cenderung saham-saham yang second liner ke atas ya. Second liner, first liner, dan saham-saham big cap. Di sini saya melihat Adro itu masih merupakan salah satu favorit dengan kemungkinan upside potensinya, kemungkinan kenaikannya adalah sebesar 32%. Dan saham ini cukup aman. Kalau uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu rendah, berarti aman. Sektornya energi. Dan PI rasionya, Pak Kiswoyo sangat hafal sekali itu apa yang dimaksud dengan PI ya. PI Betul. rasionya itu adalah 3,31, jauh di bawah 15. Ya, Jadi sehat. saham ini sangat undervalue, ya sangat undervalue. Ya. Lalu price book value-nya juga 0,72, yaitu di bawah 2. Berarti masuk kriteria great company with yield discount. Yield discount-nya adalah 32,10 ya. Dan dividen yield-nya bisa jadi bayangkan dibandingkan dengan deposito yang 4% per tahun, 15% ini not bad lah. Dan utangnya saya kira tidak besar, hanya 2% dari total kapital, dari jumlah modalnya.
Itu Andro yang saya lihat ya. Kemungkinan banyak-banyak lagi yang saham yang tidak termasuk great company akan tetapi tidak masuk excellent tetapi masuk great. Di sini banyak ya. Di antaranya kita yang great ini adalah ADES ya, tapi agak overvalue, ADMR, AKRA, AMRT, ASGR, ASII ya. ASII itu masih 46,41% loh upside potensialnya ya. Jadi Bagus itu. ya ini saya kira jawaban untuk Pak Pinggala ini yang selalu menanyakan mengenai ASI. Ya demikian juga IMFG. Kita lihat lagi misalnya saham-saham yang namanya yang harganya agak tinggi sedikit lah ya. Ya, berarti ya. Lihat Pak Kismoyo tadi menyebutkan Betul. Preo juga great, tapi sudah overvalue sedikit. Ya, udah kemahalan ya. Kemahalan. Akan tetapi mahal itu bukan berarti jelek loh. Mahal Betul. itu ada harga, ada rupa, betul enggak? Betul, betul yang. Ada harga, ada rupa. Jadi kalau Anda menemukan saham mahal, kita harus melihat keuntungannya besar enggak tumbuhnya. Kalau besar, itu berarti saham itu mahal ada sebabnya. Karena keuntungannya dari tahun ke tahun adalah besar. Kita lihat di sini lagi misalnya eh, sini ada Goodyear ya. Nah, Goodyear juga kalau nggak salah LKH nih dulu katanya bicara soal Goodyear. Oh, GJTL atau Goodyear saya tangkap ya. GCTL yang, Gajah Tunggal. GJTL ya, bukan Goodyear. Gajah Tapi Tunggal. sama-sama ban kan, sama-sama ban mobil kan. Itu Nah, iya betul GJTL. sama ban mobil. Nah, Betul. ya sama-sama. Nah, ini GJTL betul. Nah, ini satu 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 industri nih. Goodyear adalah bahan mobil, Gajah Tunggal juga adalah bahan mobil. Nah, di sini mungkin LKH tidak salah pilih karena di sini juga outside-nya adalah 43,59%. PI-nya juga masih rendah. Saya kira ini adalah eh, kriteria-kriteria yang dicari oleh value investors. Hanya saja dividen yield-nya dia nol. Nah ini yang kurang agak menurunkan sedikit poinnya ya. Dan banyak lagi. Jadi, nah ICBP di sini adalah grade, akan tetapi kenaikannya masih sekitar 11,6% aja ya. Jadi silahkan dari Anda jika ingin bertanya mengenai saham apa saja, maka di dalam presentasi atau pertemuan setiap hari Jumat ini, kita bisa menjawabnya dengan cepat ya. Contohnya, nah, kalau saya ingin menjawab dengan cepat pertanyaan Pak eh, Pinggala misalnya, Pak Pinggala sudah mengatakan bagaimana saham A, Pak B, saham A Pak, saham B Pak. Nah, saya bisa mencari kesehatan keuangan perusahaan itu ya. Nah, di sini saya contohnya adalah taruhlah Pak Pinggala menanyakan kesehatan ASII ya. Saya tinggal klik di sini ASII. Di sini saya tinggal klik ASII. Klik sini ASII great katanya. Nah, great nanti kita cari di lebih detail lagi di sininya great companies. Kita carilah di sini ASII simbolnya kita ke ataskan dulu ASII grade 46%, PI rasionya 540 ya, jauh di bawah 15, price book value-nya 0,85, dividennya 12% di atas eh, Deposito. deposito dan bukan deposito di atas obligasi dan di atas apa?
reksadana proteksi ya, terproteksi ya. Nah, lalu utangnya juga tidak begitu tinggi dibandingkan dengan total kapitalnya, ya, yaitu hanya 29%. Contoh, tanya saham apa lagi? Kita bisa saja kembali ke sini, kita saham, tinggal tanya, misalnya saham, let's say ITMG. Oke, nah ITM ini great ya. Nah, kita cari untuk lebih detail ITMG itu di sini. Karena dia great, masuk lebih detailnya kita cari di sini. ITMG, ITMG. Nah, itu yang Gimana? ya, Nah ini ya, 31% ya. P rasionya 4,4, sangat under value. Price book value-nya under value. Dividennya berapa? 18%. Nah, itu jadi ngumpulin ITMG aja mengharapkan dividen. Caranya adalah mencari ketiga harganya dia rendah-rendahnya. Dan itu kemarin, betul nggak? Betul. Beberapa minggu yang lalu beli ITMG, ya. Nanti ada strategi lagi bagaimana menghadapi, ya, caranya strategi untuk menghadapi cum date daripada dividennya, betul ya Pak Kisoyo? Betul. Nah itu Karena harus lihat disikapi lagi. Betul. karena begitu cum date, begitu expired dia jatuh harganya. Jadi sebelum cum date kita jual itu saham karena berinya kemarin, nanti kita pas expired dia harganya turun, kita buyback di bawah. Semacam itu strategi-strategi yang bisa kita berikan. Nah, ini adalah jadi bagi mereka-mereka yang ingin menjadi value investor, silahkan bertanya, ya. Tapi saya yakin memang di grup ini kebanyakan ingin menjadi trader, ya. Ingat, high risk, high return. The shorter the time frame dari para trader, maka the higher the risk. Nah, untuk di sini Anda jauh lebih tinggi dari deposito, ya. Akan tetapi Anda bisa duduk manis. Tadi. Oke, itu saya kira tambahan saya mengenai data-data yang ingin saya sampaikan kepada Anda-Anda sekalian. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang ada di chat room ya. Maaf, saya mungkin tidak akan menjawab sisi uh, dari sisi Hamta. Ya. Saya akan menjawabnya dari sisi trading system yang saya miliki. Baik, di sini ada mulai kita pertanyaannya. Terkait ini dari Pak Charles ya, terkait TA dalam day trading. Saya menggunakan MACD, namun ketika melihat MACD dalam beberapa time frame terkadang bisa bertolak belakang. Indikator time frame A, time frame B, time frame C itu bisa berbeda-beda, Pak Sipi, Pak Charles ya. Indikator itu bisa saja di time frame uh, di time frame weekly misalnya bullish, di daily-nya bisa bearish. Caranya bisa bagaimana menggunakan indikator itu? Lalu pakai cara Alexander Ender. Beli ketika day indikator yang lebih pendek itu buy signal, dan indikator yang
lebih panjangnya adalah dalam keadaan bullish. Saya kasih contoh lah ya, di sini misalnya, oke, mungkin Pak CP bisa sampaikan saham apa yang ingin ditanyakan. Malam Eyang, misalnya Malam. kayak Medco Eyang, Medco ya, ya, bedaan indikator setiap time frame ya. iya Eyang, bisa beda-beda. Oh iya jelas, beda-beda Pak. Sudah sangat jelas itu berbeda-beda. MEDC bukan MO ya. EDC. Jelas berbeda-beda. Ini ini Nah, daily, ini weekly, jelas berbeda. Nah, ini adalah dia sedang bullish weekly-nya, akan menembus middle band. Tapi kita lihat kan biasanya daily dulu. Daily-nya hati-hati, ada candlestick top reversal. Ya, ini tanda kemungkinan dia akan berbalik. Apalagi top reversalnya ini berada di Bollinger Band upper. Kemungkinan dia akan berbalik. Ya, akan tetapi berbaliknya sejauh mana? Kita mau lihat weekly-nya. Weekly-nya bullish. Artinya apa? Kemungkinan besar berbaliknya adalah terbatas. Karena weekly-nya adalah bullish. Nah, weekly-nya kan higher high, higher low. Higher high, higher low. Naik ya ke atas. Bullish. Nah, ini juga kelihatan bullish. Ya. Daily-nya kelihatan ada belokan sedikit kelihatannya. Nah, itu kan mau belok tuh ini. Nah, ini hati-hati tapi jangan kecil hati karena yang namanya weekly-nya itu bullish. Berarti kemungkinan kalau dia turun itu terbatas penurunannya. Ini yang namanya kita pakai triple screen dari Alexander Adler bahwa tidak hanya satu screen. Rumusnya adalah beli jika daily chart sedang buy signal, ya misalnya ini buy signal, misalnya ini bukan buy signal, tapi weekly chartnya sedang bullish, itu artinya aman. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Pak Charles ya. Nah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Satu lagi yang akan saya sampaikan bahwa MACD adalah indikator yang lagging. Lagging itu terlambat. Jadi mengambil keputusan pakai NACD adalah bisa terlambat. Yang paling cepat, yang sifatnya adalah momentum indicator, adalah stokastik dan candlestick. Apalagi dicampur dengan Bollinger Band. Oleh karena itu, saya membuat stokastik ke Bollinger Band dan candlestick template. Maaf, ada yang bunyi-bunyi ini. Sebentar ya, saya lihat dulu ya. Lihat dulu yang bunyi-bunyi ini siapa. Ini kelihatan ya chartnya? jelas sayang, jelas. Guys, ada yang kelihatan yang bunyi-bunyi itu di apa? Di mute itunya apa? Ya, saya coba yang. Di mute. Udah yang. Ya, ya. Jadi mute kan Chris co-host bisa nge-mute ya. Nah, Ya, itu saya siap. kira jawaban dari saya untuk Pak CP ya, Charles ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, ASII yang buat invest gimana yang dari apa-apa atau Ibu Biru Go ya ASI ya, tadi kan sudah saya sampaikan, buat invest. ASI buat investasi.
itu great company dia, betul nggak? Tadi Betul, betul. dia apa? Sudah Mau ditekan. minta pendapat Eyang nih ceritanya. Second Ya. opinion Eyang. Oke, kita Harganya belum lihat lagi ke JE. sini. Ya. Kita lihat ASII. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat financial health dari ASII ya. Ya, pakai huruf besar. Great company. Upside-nya masih 46,41%. Mungkin tadi Ibu ini tidak mendengar penjelasan kita ya. Ini sudah kita Iya. bahas tadi nih. Ya. Nah, kita cek ASI di sini di Great Company ya. Kita tarik lagi ke sini. Nah, di sini ada ASI. Nah, ya. Bu siapa tadi? Itu bentar Bu. ya. Birunggo. Ya, nanti dia masih potensi kenaikannya 46 kok. Ini bukan besok lusa lu kenaikan 46,41%. Ya, ini kan investasi. Investasi itu bisa mingguan, bisa bulanan. Ya, 46,41%. Lalu mengatakan dia murah, PI rasionya di bawah 15. Ya, kriterianya adalah di bawah 15, saham itu murah. ASII perusahaannya great, dia bagus, dia masih murah melihat dari PI rasionya yaitu 5,4 di bawah 15. Lalu price book value-nya kalau saya pakai standar di bawah 2 adalah murah, dia 0,85 berarti murah. Lalu dia bisa memberikan dividen 12% setahun jauh di atas deposito. Lalu total hutang dibandingkan dengan total modalnya juga kapital itu juga hanya 29%. Jadi jawaban kepada Ibu tadi bahwa ASII silahkan untuk investasi ya. Jangan mengharapkan 2-3 hari turun naik 46%, jangan. Ya susah dong. Namanya investasi. Ya, akan tetapi kita nanti akan ada pelajaran lagi, akan saya ulangi yang namanya FANTA, Fundamental Analysis dan Technical Analysis. FANTA, Fundamental Analysis and Technical Analysis. Beli yang secara fundamental bagus, kapan belinya yang secara teknikal juga bagus. Yang secara fundamental under value, yang secara teknikal juga harus under value. Itu namanya value investing, bukan trading. Beda investing dan trading. Bukan beda saja, bisa saja bertentangan. Ya. Jadi harus kita belajar apa itu investasi, apa itu trading. Ya. Nah, kalau yang belum, silahkan ikut pertemuan mingguan ini. Pasti pertanyaan-pertanyaan kita jawab. Selanjutnya ada lagi Pak Kis apa? Itu JECC yang dari Pak Agus Gunawan. Buat long term Apa? bagus nggak? JECC. Perusahaan JS? kabel yang JE. Jakarta Eko Charlie Charlie. Ya oke. Kita lihat JECC ya. Pak Agus Gunawan. Ya, Agus Gunawan. JECC. Perusahaan kabel sini. Oke. Bikin kabel. Ya. Ya betul tadi yang Enggak huruf di besar. huruf besar. Ini ya, JECC. Iya betul. Cep. Great. Oke. Kita lihat sekarang JECC secara detailnya ya. JECC. J. Nah, satu lagi. Naik lagi. Nah itu tuh yang lihat di bawah ITMG. Nah ya.
Masih Wah, tidak bisa dibaca nih, nol, nol. Tidak terbaca ya. Oh, jadi saya tidak bisa menjawab. Meskipun ini grade, tidak terbaca ya. Tetapi saham ini murah ya. Dan satu yang menarik, betul itu dividennya gede. pertanyaan Pak Adong. Ininya lo lihat nih. Gede banget itu yang Ya, dividen yield. dividennya. Kalau saya mau satu tubruk, betul nggak? Iya, Nah, jadi saya juga terima kasih informasinya. Saya akan menjadikan watchlist saya. Tapi harganya berapa kita lihat? Oh, nggak ada. Kenapa ya fair value-nya Eh, nggak ada? sahamnya Sekarang nggak liquid. Itu sahamnya sa- nggak liquid. sahamnya nggak liquid. Liquid atau tidak liquid, nah, bisa saja saham itu tidak liquid, kita kan mengharapkan dividennya. Kalau mengharapkan dividennya, selalu harus kita melihat adalah laporan keuangan yang untung dari tribulan ke tribulan. Dia nggak pakis. Betul, betul. Per tribulan, ya. Per tribulan, ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kalau per tribulan laporan keuangannya, informasi adalah sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu, perlu kita mencari selalu informasi. Saya tadi sudah cari belum ya? Nah, namanya apa? JSCC ya. Iya, Kita bisa lihat di sini. Bentar. Search. Saya ini Bang JSCC nyarinya di search ya. Sebentar. Saya cari di mana nih? itu bener yang stok. Ya, bener. Ya, JSCC. Terus, bentar, kok itu jadi bursa luar ya? Enggak. Oh, diklik di simbolnya itu yang di atas. Oh nih. Ke atasnya lagi yang ada tombol. Ah ya, JSCC ya. Nah, itu yang Jumbo kabel. Jumbo kabel. Seluruh informasi ada di sini. Dividennya tuh 45%. Oh, iya gede. Ya, ini laporan keuangannya ya. Bisa kita lihat di sini, tapi sekarang ini waktunya sell kalau dari trading ya. Ya, ini ya. Nanti analisanya bisa dilihat di sini. Nah, untuk bisa menjawab saudara-saudara, PIPMI itu memiliki langganan TradingView dan InvestingCom. Langganannya menggunakan iuran Anda-Anda. Nah, informasi-informasi ini secara reguler diberikan pada anggota PIPMI Go, PIPMI Platinum. Kita sedang memikirkan bagaimana PIPMI yang satunya itu, yang 2024, ya, bisa mendapatkan informasi. Sedang memikirkan nanti dengan Pak Angelo, dengan Pak Kiswoyo, untuk Anda juga bisa memperoleh. Ya, untuk menjadi anggota PIPMI Platinum, kita eh, eh, mengenakan iuran tahunan Rp500.000. Nah, itu yang dipakai beli untuk TradingView, untuk apa? Untuk Investingcom karena cukup mahal dua-duanya ya. Kalau Anda beli sendiri-sendiri, 1 tahun bisa keluar 5 juta. Tapi kalau urunan, 5 juta 10 orang kan urunan. Oke, nanti PIPMI setiap hari Jumat memberikan informasi kepada yang Anda tanyakan. Silahkan Anda tanyakan apa saja, hari Jumat akan kita jawab. Gitu. Saya kira demikian. Jadi Oke. tadi memang tidak liquid si JSCC ini ya. Hanya untuk diketahui jelas-jelas, ini saya kembali ke
Meeting gimana nih? Sekarang saya lagi coba kembali ke daerah meeting. Yang atasnya yang stripnya diklik yang biasanya. Ke atas lagi yang kan atas, Ini, yang sampingnya ke kiri ke kiri dikit. Nah, ya udah yang. oke, tadi JSCC ya, sudah. Terus pertanyaan berikutnya ini Bu Hani. Malam Eyang saya lihat Eyang pakai stochastic fast waktu mau jual saham. Boleh tolong penjelasannya? Maksudnya mungkin Eyang kenapa kalau mau jual saham pakai stochastic fast? Karena, no, stochastic slow. Oh, slow ya bukan fast. Kan stochastic fast, stochastic slow. Yang saya pakai adalah Siklab. Nah, ini adalah template Bollinger Bands sama stochastic slow. Slow itu 533 ya. Ini kalau dari weekly chart untuk Medco, dia beli. Akan tapi jangan dulu, tunggu daily chartnya juga beli. Ini kemungkinan masih akan ada koreksi minggu yang akan datang. Ya, karena ada yang namakan candlestick uh, top reversal, tanda pembalikan. Saya sampaikan ada YouTube kepada Anda, ya, yang mengatakan Anda mau beli, mau jual kapan saja boleh. Uang-uang Anda, keputusan-keputusan Anda. Hanya saja setiap beli, ya, ingat konsekuensinya. Ini mengatakan tanda kemungkinan dia harga akan berbalik. Jadi bijaksana nggak beli. Boleh beli, artinya Anda harus memasang stop loss yang ketat. Ya, boleh Anda beli kapan saja, nggak akan ada yang larang. Tapi lihat kondisi sahamnya, kondisi chartnya. Kalau Anda beli pada waktunya chart mengatakan bahwa ini waktunya sebenarnya waktu jual, Anda boleh beli. Akan tetapi ingat risikonya. Anda harus mengatasi risiko tersebut. Caranya bagaimana? Ya. Demikian jawaban untuk mengenai stokastik. Jadi stokastik slow bukan fast. Silakan lagi Pak Kiswoyo. Itu mau nanya soal games. 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 Golden Energy, ya itu. Golden Energy minus yang. Nah ini dia sedang menguat. Pak Aries. Ya, sedang Untuk menguat. invest. Invest. Iya, untuk invest katanya. Untuk invest bagaimana yang games? 1 week. Ya, kelihatannya sudah sedang serba menguat. Nah, ini. Nah, ya ini saham ini sedang istilahnya strong uptrend. Dia tembus semua Bollinger Band. Silahkan beli, ya. Silahkan beli. Akan tetapi kita lihat James fundamentalnya. Kita lihat di situ dulu James kesehatan perusahaannya bagaimana. Nah, istilahnya invest what you see, not what you think ya. Sesuai yang Anda lihat. Anda lihat di mana? Di fundamental analysis maupun technical analysis. Jangan, wah, saham ini bagus. Nah, games itu great. Bagus berarti ya. Untuk invest ya. Nanti kita lihat lebih detail di sini. IG. Games. A, B, C, D, F, G, H, I.
Nah, upside-nya tidak terlalu besar, 12%, ya. Dia under value, ya. Nah, apa nih, Pak Kis? Dividen. Dividen. Oh, Oh, wow. Dia juga utangnya kecil. Jadi silahkan games untuk investasi. iya ini batu baranya Sinar Mas Eyang. Ya, oke, ya. Batu bara Terus katanya sunset ini ya. Tapi kalau saya kan green environment itu masih jauh lah. setuju, setuju yang setuju, setuju Green yang environment itu masih jauh. setuju. Apalagi? Terus ini pertanyaan soal INTP SMGR ke saya. Jadi gini, tadi saya bahas dulu yang Silakan. sedikit. Kalau Jadi INTP itu saya ya, stop share dulu. nggak Silakan. apa-apa. INTP itu swasta, BUMN itu SMGR. Cuma memang kalau lihat laporan keuangan itu kita gini ya, kita beda tuh bukan hanya sisi laporan keuangan, tapi kita harus lihat bisnisnya juga. Indosemen, INTP itu grup Salim, utangnya kecil, uang cashnya lumayan banyak. Dibuka Kalau SM, videonya pakai saya. oh ya ya. Kalau INTP itu swasta, jadi utangnya kecil, uang cashnya banyak. Kalau SMGR itu BUMN, utangnya memang lebih besar. Tapi kalau dari sisi keduanya memang sektor semen ini belum jalan. Jadi mereka masih ke over kapasitas. Jadi kapasitas produksi mereka belum 100%. Itu masih banyak yang nganggur mesinnya. Kenapa? Karena sektor propertinya belum booming. Jadi ada bangun infrastruktur itu kurang. Jadi yang makan semen banyak itu properti. Contohnya, Bapak Ibu mau bangun rumah, itu pondasi cakar ayamnya butuh semen. Terus nanti temboknya batu batanya butuh semen. Belum setelah batu batanya udah jadi itu, belum dipasang keramik atau mau dicat harus disemen lagi. Lantainya perlu disemen dulu baru dipasang keramik. Mau bikin tingkat juga sama, itu butuh semen lagi, semen dan semen. Kalau infrastruktur anggap aja jalan nih, beton jalan. Ya udah cuma bawahnya doang kan yang disemen gitu loh. Jadi makanya kebutuhan semen itu paling banyak untuk properti. Karena sektor propertinya belum booming ya, sektor semen sebenarnya saya jauhin dulu gitu. Terus hal yang kedua, kenapa saya bilang harus lihat dua sisi, kan ada proyek IKN. IKN itu kan proyek pemerintah. Itu yang saya tahu biasanya kalau proyek pemerintah, pasti yang dimakan sebagian besar itu adalah BUMN. Jadi SMGR yang lebih banyak memasok ke proyek IKN biasanya. Cuma memang data ini kadang-kadang diumpetin, tapi saya sempat tanya ke beberapa produsen, bukan hanya semen, semua proyek pemerintah pasti mengutamakannya BUMN juga. Gitu. Jadi ngambilnya dari BUMN. Termasuk kayak pipa baja pun ngambilnya, kalaupun harus misalnya kayak ISSP. Saya pernah tanya sama orang ISSP, kan mereka ada proyek pemerintah juga. Benar, ngambil sama kita, tapi kita ngambil bahan bakunya harus dari Krakatau Steel, ditunjukin dengan bukti. Misalnya ada pesanan nih dari kementerian siapa, saya pesan untuk senilai 10 ton pipa baja, kan itu produsen pipa baja kan, ISSP. Nah, ya orang ISSP harus menunjukkan bukti bahwa dia beli dari Krakatau Steel senilai 10 ton, 100 ton juga. Biarpun kalau udah masuk gudang, itu nyampur antara barang beli besinya dari Krakatau Steel sama dari Nippon Steel Jepang, dari Posco Korea, masuk gudang udah jadi satu, nggak mungkin dipilih, oh ini mau ngerjain proyek pemerintah, saya harus ngambil bahan Krakatau Steel. Enggak. Karena berat itu, gulungan besinya dia bilang berat, Pak, katanya. Jadi pokoknya semua ada bukti, saya udah beli dari Krakatau Steel senilai seberat ya, bukan senilai. Kalau pesanan dari pemerintah 100 ton, ya saya harus ngambil 100 ton juga dari Krakatau Steel. Itu. Jadi kalau bicara proyek IKN, proyek pemerintah sebagian besar pasti pakainya BUMN. Tapi itu dari sisi kebutuhan tetap paling besar properti, saya bilang. Nah kalau properti siapa Pak? Ya pasti properti ujung-ujungnya Indosemen karena kan swasta yang ngerjain. Gitu. Jadi untuk sektor semen saya belum rekomendasi dan saya belum berani sentuh juga karena itu saya bilang propertinya belum bangkit. Mau tahu properti booming itu gampang. Bapak Ibu cukup lihat sekitar Bapak Ibu muter-muter aja. Kalau masih banyak plang dijual, disewakan, dikontrakan, banyak rumah kosong dijual, dikontrak ya, itu artinya sektornya masih sepi. Tapi kalau nggak ada plang dijual, karena semua orang pada membeli, nah itu artinya propertinya udah booming. Sampai saat ini kayak tadi aja saya sempat muter pun mau perjalanan dari kantor ke kos, masih banyak plang dijual juga gitu. Jadi ya belum booming gitu. Jadi Betul sekali. kebut Saya jalan itu. di gang-gang rumah saya, dijual, jual, hubungi.
Century, hubungi Era, Waylight, iya, ya. betul itu. Ya. Gitu ya. Jadi saran saya kalau bisa jauhin lah. Jadi supaya kita jangan kebanyak. Jadi gini, Bapak Ibu, ini sih saran dari saya pribadi ya. Dari saran saya pribadi, ini sih sebetulnya pepatah kuno mengatakan gini, kalau kita mau memancing ikan, carilah di kolam yang banyak ikannya. Ngapain kita mau mancing ikan tapi di kolam ikannya cuma satu, yang mancing 10 orang. Itu kan sama aja kita setengah mati gitu. Lebih baik kita nyari kolam isinya ikannya ada 2.000, yang mancing cuma 10. Kemungkinan kita untuk dapat ikan lebih gampang kan gitu loh. Nah, analogi itu di bursa saham juga sama. Carilah ke sektor yang sedang bullish, yang lagi menguntungkan bisnisnya. Terus kita lihat juga bid offer-nya, yang bid offer-nya tebal, itu kan artinya banyak orang yang transaksi. Jangan sampai kita beli banyak, nanti mau jualnya nggak bisa. Itu saya pernah mengalami, jujur. Itu perusahaan value investing juga. Saya pernah mengalami itu, kalau saya jual nekat, itu saya bikin perusahaan itu, saham itu ARB, saya belum laku barang saya. Jadi itu saya mau jualan pun harus sampai seminggu, 5 hari kerja lah. Itu Geraha tuh jadi saksinya, karena waktu itu Geraha juga sama saya, sama sahamnya, sampai saya kaget. Saya sama Geraha bilang, "Hak, ini lu kalau lu jualan lu jangan main asal haki-haki aja nih, hajar kiri nih. Ini ARB kita bareng berdua belum laku loh," saya bilang gitu. Jadi kita jual pelan-pelan, nyusun strategi itu berdua, karena sahamnya sama, belinya bareng-bareng, mau jualnya bareng-bareng, dan ternyata bid offer-nya nggak cukup. Itu kesalahan. Memang sih untungnya gede, 100%. Saya nyimpen sampai 100% dalam waktu setahun. Tapi yaitu saya lupa memperhatikan pada saya itu bid offer. Ujung-ujungnya average sale saya nggak nyampe 100%. Karena kan saya kecor terus ya, jual pelan-pelan terus. Jadi saran saya yaitu hati-hati dalam berinvestasi juga. Saham bisa naik 200%, tapi itu kita jual, ujung-ujungnya average-nya hanya 100%, ya begitulah. Jadi saran saya, carilah kolam yang rame ikannya loh, bukan rame yang mancing. Yang mancing banyak ikannya cuma satu, ya sia-sia gitu loh. Kita effortnya nggak sebanding. Saya lebih suka cari kolam yang ikannya banyak, kalau bisa yang mancingnya sedikit, atau yang mancingnya banyak nggak masalah, tapi ikannya jumlahnya jauh lebih banyak. Itu analoginya adalah di bid offer-nya rame, transaksinya tebal, terus juga perusahaannya fundamentalnya bagus. Kalau fundamental bagus, ikannya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Jangan kita udah mancing di kolam, ikannya banyak, tapi ikannya sakit-sakit semua gitu kan. Ya itu sama aja konyol gitu. Jadi Baik, itulah analogi saya bilang seperti itu. Jadi baik, mungkin Eyang juga mau nambahkan, Eyang? baik. Ada pertanyaan yang ini tadi Pak Kiswoyo sudah jawab antara PTBA dan Adro ya, Adaro. Ya, betul. Adaro ya, Adaro yang jelas tadi excellent ya, Excellent. tapi bukan BUMN ya. Saya eh, status BUMN saya kesampingkan karena batu bara ini kan pasarnya di luar negeri kebanyak, Cina Betul. ya, eh, India pun masih pakai meskipun dia produksi batu bara, lalu Setuju. juga negara-negara ASEAN yang masih pakai batu bara, dan juga adalah Filipina, itu marketnya batu bara kita. Dan Amerika pun masih pakai batu bara, ya, Eyang. Cuma Amerika masih pakai batu bara. Nah betul, sekarang cuma nggak kita impor. lihat ya, kita lihat di sini perbandingannya. PTBA perusahaannya great company ya, atau company excellent company misalnya. Ini PTBA ya. Klik good. Ya hanya Oh, good. good. Tidak great, tidak excellent. Tapi Bagusan. Adro, kita lihat. Dari sini saya mengatakan Adro Excellent. excellent. Betul nggak? Betul. Jadi pilihnya mana? Mau excellent, mau Adaro. good? Excellent. Adro. Ya excellent. Sekarang Adro 32,10%. PTBA 38%. Nah, ini harus kita banding-bandingkan ya. Harus kita banding-bandingkan. Jadi bukan hanya saja istilah itu harus lebih dalam lagi karena Adro masuk dalam excellent di golongan ini ada, PTBA tidak ada. Di sini kan companies with huge discount. Tetapi
harus diingat, bagi penikmati semacam PTBA yang health tadi, kita tidak ada di grade, tidak ada di excellent. Jadi kita harus mencari lagi, mendalami misalnya dengan membuka investing.com di langganan premiumnya. Bisa kita cari nanti PTBA, ya. Belum tentu good, tidak layak. Akan tetapi dia bagus. PTBA kalau tidak salah dividennya tinggi ya Pak. Iya, besar juga yang. Ya, besar juga ya. Nah, ini juga. Nah, di sini artinya apa? Batu bara still the name of the game. PTBA, UNTR, ITMG. Coba lihat ITMG sama UNTR ya. ITMG. Tuh ya. Naik terus. Hati-hati. Ada tanda kemungkinan berbalik. Tapi dia sudah keluar dari upper Bollinger. Jadi sangat kuat. Kita lihat weekly chart-nya. Bullish. Ya. Weekly chart-nya. Ini Moribosu ya. Tebel. Tebal sekali Moribosu. Jadi lihat. ITMG batubara bukan. Batubara yang. Batubara. PTBA batubara kan. Batubara. Lalu Adaro batubara. Adoro Batubara juga. batubara. Jadi saya katakan, wah batubara akan habis oleh Wuling. Apa Wuling? Mobil listrik. Mobil listrik. EBT. Kalau menurut saya belum akan tergusur oleh Wuling. Nah, weekly-nya sedang bagus ya. Higher high, D-nya batubara. Kita lihat nih. Ini D-nya sudah keluar ya. Nah, dia sedang konsolidasi. Kalau sedang konsolidasi ini apa? Kita tunggu dia breakout ke atas, pecah ke atas gitu. Justru saya suka melihat saham-saham yang sedang kontraksi begini, Bollinger Band. Begitu dia pecah ke atas, maka dia akan. Tapi dari segi kesehatan perusahaan, excellent, dan PTBA good, saya lebih memilih Adro yang excellent, ya. Dividennya hampir sama. Ada pertanyaan lain tadi lagi? Itu yang sudah. ngebandingin itu yang tadi ngebandingin apa tuh semen coba yang fundamental tadi SMGR sama INTP. INTP sama SMGR ya. Iya. Oke. SMGR. INTP dulu. Oh, INTP, Indosemen. Ya. Nggak keluar tadi. INTP good. Ya, ini ya. 40,12% upside-nya. Kita harus cari ya, karena good, nggak ada data-data detail. Karena data detail yang diambil oleh GCAP Aggregation adalah bagi mereka-mereka yang excellent dan good dan great saja. Tapi kita lihat sekarang SFGR ya. Ya itu good, INTP good. INTP good, SMGR. Kita lihat. Fair. Wah. Wah, lebih rendah. Jadi ya sementara INTP, tapi sama-sama upside potensialnya bagus. Yang harus kita lihat di sini adalah laporan keuangannya lebih mendalam lagi. Karena fair dan good tidak keluar di laporan ini, maka kita harus lebih lihat lebih mendalam di laporan ini, ya.
Jadi di sini kita istilahnya bicara dengan data. Kita cari SMGR. Oh, nggak ada yang Gagal, gagal memuat, gagal. sebentar, gagal. Lanjut dengan akun saya. Gagal, silakan coba lagi. Sorry, masih gagal. Padahal sudah kita perpanjang nih. Coba kita pakai bahasa. Kita kembalikan, kita ini dulu. Kita, Yang lanjut dulu yang lain. enggak, Pertanyaan terakhir itu ya. Soal kita, GCTL aja ya, pertanyaan terakhir, waktunya udah mau habis yang. Jadi GCTL oke, gimana yang? Soalnya saya nggak pernah cover tuh yang GCTL juga. GJTL. Gini, GJTL tuh, Bapak Ibu, saya memang analis riset saham, tapi saya tidak mengcover semua saham ya, karena tangan saya cuma dua, kepala saya cuma satu. Jadi nggak mungkin semua saham di Indonesia saya pelajarin semua. Jadi GJTL ya. Nah ini, mohon maaf ya, saya tidak bisa mengcover semua. GJTL grade, Nah, ini sahamnya Lokeng Hong ini. ya ya, 43,9 under value, Oh, tetapi PR-nya juga rendah, PBV juga dividen rendah. Tuh, yield-nya nol. nol. Sedangkan games, dividen yield-nya berapa? 26%. Sama-sama murah, hanya games, upside potensialnya tinggal 12,94%. Tetapi satu ya, analis adalah subjektif. Mereka objektif, tetapi kadang-kadang asumsinya berbeda kan begitu ya, guys? Betul, betul, betul. Ya, Jadi data boleh satu, tapi kan pendapat analis bisa beda. bisa Antara beda yang ya. Angelo sama saya bisa beda-beda. Gitu. Nah, Padahal datanya satu gitu loh. hanya satu. Tapi contohnya, eh, Pak Kiswoyo mengatakan bahwa economic growth Indonesia akan 3,3%. Saya 5%, mengatakan 5. contoh-contohnya aja Oh, contoh kan ya. 3,3%. Saya bisa mengatakan 3,1%, Betul, betul nggak? Karena betul. menurut analisa saya. Nah, itu outputnya bisa jauh berbeda karena asumsinya berbeda. Akan tetapi, oleh karena itu yang dicari adalah beberapa analis, misalnya 15 analis. Nah, dari 15 analis itu dicari konsensus. Dari 15 analis yang mengatakan strong buy berapa orang, yang mengatakan buy berapa orang, yang mengatakan strong sell berapa orang, yang mengatakan netral berapa orang. Nah, itu namanya istilah ya analis, kesepakatan analis. Nah, Konsensus. Investingcom maupun Trading View mengambil kesepakatan yang paling banyak. Bahwa dari 15 analis ternyata misalnya 10 orang mengatakan strong buy. Meskipun angkanya berbeda-beda sedikit, dia strong buy. Maka TradingView atau Investingcom mengeluarkan uh, mengeluarkan rekomendasi strong buy. Jadi itu ya. Jadi Betul. yang dikeluarkan oleh beberapa market information seperti TradingView, Reuters, Bloomberg, atau TradingView, Investingcom, itu adalah konsensus analis. Dari sekian analis, yang paling banyak mengatakan keputusan ini yang mana. Ya, itu yang dipakai. Saya kira sekarang sudah jam 9 pas. Sama itu yang mungkin kasihan tuh ada tadi yang pertanyaan tadi mau lihat aplikasi itu BRIS sama BTPS bagus mana yang itu mereka. BRIS sama BTPS Iya. dari mana? Dari good atau excellent-nya itu loh yang Very tadi. good, excellent ya. Saya nggak cover tadi. Itu Bang Syariah Oke, semua kan itu. BRIS, finals, BRIS. itu anak usaha
BRI ya. Ya, Mandiri yang Mandiri sekarang udah masuk bukunya Mandiri. Fair, BRIS. Oh, fair. Ya, tidak masuk good, tidak masuk excellent, Excellent. tidak masuk great. Satu lagi, BTPS. Bank BTPN yang syariah. BTPS. fair. Oh, sama. Sama berarti. Jadi apa yang dikatakan Pak Kiswo benar. Untuk bank pilih aja yang 4. Betul nggak? Betul. Ada 90 bank diantaranya BTPS, BRIS. Mengapa jauh-jauh? Mengapa cari apa misalnya ikan-ikan kecil di apa yang mancing banyak misalnya? Betul, Lebih betul. baik Ikan besar, mancing dikit. ya yang mancing sedikit. Nah, itu jadi itu jelas ya. Kita dari sini bisa melihat ya bahwa BTPS fair. BRIS Satu juga fair. lagi BRIS BRIS fair. juga fair. Ya. Sementara tidak. Sudah terjawab ya, Pak Gis? Ya, sudah terjawab semua yang. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu dan bapak sekalian. Selamat menikmati Weekend. weekend dan sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Oke, siap. Thank you yang semuanya. Thank you Jadi semuanya. saya tutup ya. Ya, siap. Thank you yang. Thank you semuanya. Yang dan pakai soyo. Yo, siap sama-sama. Yo, sama-sama.